Rumusan Hukum Perdata Umum 1 tahun 2016 ya. 1. Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan dalam kurung kasuistis. 2. Deden Verset atas sita terhadap bodil waris ditentukan sebagai berikut. A. Deden Verset atas sita bodil waris yang belum dibagi waris akibat perbuatan hukum pewaris tidak dapat dikabulkan. D. Deden Verset serupa akibat perbuatan hukum salah seorang ahli waris dapat dikabulkan. 3. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili. 4. Mengenai pengertian pembeli beritikat baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf A disempurnakan sebagai berikut. Kriteria pembeli yang beritikat baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah sebagai berikut. A. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum atau pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akte tanah dalam kurung sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, atau pembelian terhadap tanah milik adat atau yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang dalam kurung di hadapan atau diketahui kepala desa atau lurah setempat, didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak. B. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain penjual adalah orang yang berhak atau memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah atau objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan atau hak tanggungan, atau terhadap tanah yang bersertifikat tanah telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat. 5. Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut. Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu di antaranya adalah putusan peninjauan kembali dapat diterima secara formal walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama, dan tata usaha negara. 6. Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan perlawanan. 7.
peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli. Secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan iktikad baik. 8. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atau dan fidusia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama, sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum. Sekian dan terima kasih.